Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, materi yang kita diskusikan dalam pembelajaran bahasa Inggris adalah mengenai materi TOEFL. Banyak orang bingung dan belum mengetahui apa itu TOEFL dan bagaimana mendapatkan skor yang diinginkan. Langkah awal untuk mendapatkan skor yang kita inginkan dalam TOEFL adalah berkenalan dahulu dengan tes TOEFL itu. Apa saja yang diujikan, teknis pelaksanaannya, durasi penyelesaiannya, dan sebagainya. Dengan mengetahui keseluruhan mengenai TOEFL, maka kita sudah memegang satu kunci sukses untuk mendapatkan skor yang kita inginkan. Baru nanti setelah kita kenal dengan TOEFL, kita bisa lanjut pada strategi, tips, dan trik dalam mengerjakan soal-soal TOEFL. TOEFL itu kepanjangannya adalah Test of English as a Foreign Language. Tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Kalau kita merujuk pada teori bahasa itu dikelompokkan menjadi tiga, yaitu bahasa pertama, bahasa kedua, dan bahasa asing. First language, second language, and foreign language. Bahasa pertama atau first language adalah bahasa yang kita dapatkan dari orang tua kita. Saya misalnya, yang saya dapatkan ya bahasa Jawa. Kan kelihatan dari gaya ngomong yang medoknya seperti ini kan. Sedangkan bahasa kedua atau second language yang saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa resmi. Saya masih bisa menjumpai di sekeliling kita dan masih juga harus belajar. Sedangkan bahasa asing, foreign language, adalah bahasa Inggris, Arab, Korea, dan lain sebagainya. Lain misalnya dengan negara India, yang bahasa pertamanya adalah bahasa Hindi, bahasa keduanya adalah bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris bukan bahasa asing di sana, tapi bahasa kedua. Malaysia pun juga sama, bahasa pertamanya Melayu, bahasa keduanya bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Kalau di negara Indonesia, bahasa Inggris sebagai bahasa asing. TOEFL merupakan salah satu produk tes bahasa Inggris yang disusun oleh ETS atau Educational Testing Service. Selain ETS, di Indonesia, penyedia tes bahasa Inggris yang paling populer adalah British Council dan IDP yang biasanya mengadakan tes IELTS. Tes TOEFL dibagi menjadi dua bentuk, yaitu computer-based dan paper-based. Computer-based atau yang berbasis komputer biasanya disebut dengan TOEFL IBT, sedangkan yang paper-based atau menggunakan kertas biasanya disebut dengan TOEFL ITB. Selain TOEFL ITB dan TOEFL IBT, kita akan juga sering menemui dengan TOEFL Prediction. TOEFL Prediction biasanya dipakai oleh kampus, pusat bahasa, dan kursus bahasa Inggris untuk memprediksi skor TOEFL dari muridnya atau mahasiswanya. Kembali kepada perbedaan bentuk tes TOEFL antara komputer dan kertas, terdapat perbedaan yang sangat mendasar dari kedua tes ini. TOEFL berbasis komputer atau IBT memfokuskan pada pengujian 4 aspek bahasa Inggris, mulai dari listening, reading, speaking, dan writing. Sedangkan TOEFL ITP atau yang berbasis kertas dan juga sama dengan TOEFL Prediction hanya menguji 3 aspek bahasa Inggris, yaitu listening, structure, dan reading. Oke, lanjut ke fungsi atau kegunaan dari TOEFL. TOEFL memiliki banyak kegunaan. Salah satunya yaitu untuk persyaratan kelulusan S1, S2, dan S3, walaupun yang dipakai biasanya hanya TOEFL Prediction. Selain itu, biasanya untuk daftar S2 dan daftar S3 juga memakai TOEFL dengan skor yang berbeda-beda.
TOEFL juga menjadi syarat utama untuk mendaftar beasiswa baik dalam negeri maupun beasiswa luar negeri. Bagi mahasiswa yang masih sedang kuliah S1 misalnya, akan ada banyak program pertukaran pelajar. Nah, disinilah fungsi dari TOEFL ketika belum lulus kuliah S1. Selain itu, TOEFL juga dapat digunakan untuk menambah angka persyaratan bagi kawan-kawan yang ingin bekerja di luar negeri. Kalau misalnya TKI itu tidak memakai TOEFL karena memang mereka dipekerjakan sebagai buruh atau pekerja lainnya, pekerja kasar lah. Tapi beberapa pekerjaan yang profesional dengan gaji yang lebih besar mensyaratkan adanya TOEFL. Selain itu, belajar TOEFL juga akan sangat bermanfaat dalam proses sertifikasi, baik sertifikasi guru maupun sertifikasi dosen. Karena pada waktu tes sertifikasi guru atau dosen, ada tes yang namanya Test of English Proficiency, TOEFL. Jadi hampir mirip TOEFL. Jadi tidak ada salahnya menguasai TOEFL, nanti akan dapat membantu dalam mengerjakan TOEFL untuk syarat sertifikasi. Oke, kita masuk pada materi jenis tes dalam TOEFL. Yang kita bahas pada saat ini adalah TOEFL ITP atau TOEFL Prediction. Dalam TOEFL ITP dan TOEFL Prediction ada 3 jenis tes yang diujikan. Yang pertama adalah listening atau mendengarkan. Yang kedua adalah structure and written expression, mengenai tata aturan bahasa atau grammar. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah reading atau membaca. Sebenarnya dalam standar tes TOEFL ITP ada tes writing, namun dalam konteks di Indonesia tes writing TOEFL ITP tidak populer, jadi tidak dilakukan. Untuk tes listening comprehension atau kemampuan mendengarkan, ada 50 soal dengan waktu 35 menit dengan skor 31 sampai 68. Sedangkan structure and written expression atau kalau kita kenalnya dengan grammar, ada 40 soal dengan 25 menit waktu penyelesaian. Skornya pun juga sama, dari 31 sampai 68 kalau benar semua. Yang terakhir adalah reading comprehension atau kemampuan membaca. Ada 50 soal dengan waktu 55 menit. Skornya dari 31 sampai 67. Jadi total tes TOEFL bahasa Inggris itu ada 140 soal dengan waktu 115 menit atau 2 jam kurang 5 menit. Yang skornya minimal atau kalau salah semua dapatnya 310, dan kalau benar semua skor maksimalnya adalah 677. Jadi kalau kampus mensyaratkan skor TOEFL 400 misalnya untuk lulus S1, ya jangan kaget, karena memang itu kan hanya 25% dari total nilai benar semua untuk tes TOEFL. Ibaratnya kalau kita ujian dengan skor benar semua 100, kita tuh bisa lulus dengan nilai 25. Kan enak, kecil, enteng. Tapi ternyata dalam lapangannya mahasiswa itu sangat sulit untuk mendapatkan nilai 400. Maka ayo mulai sekarang ini kita mulai kenalan dan belajar TOEFL bahasa Inggris, agar nanti pas ketika kita waktunya tes tidak kaget dan sudah punya persiapan penguasaan, minimal penguasaan dasar sebagai persyaratan kita untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, saya rasa cukup perkenalan kita terhadap TOEFL secara umum.
Namun sebenarnya masih banyak hal yang nanti dapat kita diskusikan lebih lanjut, khususnya mengenai tes TOEFL yang lainnya, yaitu TOEFL IBT dan juga tes IELTS. Yang paling utama adalah juga mendiskusikan tips dan trik bagaimana mendapatkan skor TOEFL yang memuaskan dan sesuai target yang ingin dicapai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.